Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisah Ferdinand Pradika dengan NIM 251800209. Di video kali ini saya akan membahas tentang deret hitung dan deret ukur. Materi ini sangat penting karena sering muncul dalam berbagai soal matematika, terutama yang berkaitan dengan pola bilangan dan perhitungan jumlah. Di video ini saya akan menjelaskan konsepnya secara perlahan, mulai dari pengertian, rumus, sampai contoh soal dan pembahasannya. Jadi pastikan kalian mengikuti sampai akhir supaya benar-benar paham ya. Pertama, pengantar barisan dan deret. Sebelum masuk ke deret, kita pahami dulu perbedaan antara barisan dan deret. Barisan itu adalah urutan bilangan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Deret adalah penjumlahan dari barisan tersebut. Contohnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Jadi barisan itu adalah urutan, deret adalah jumlah. Ini penting banget supaya kita itu tidak salah memahami soal. Yang kedua ada deret hitung, aritmatika. Deret hitung adalah penjumlahan dari barisan aritmatika, yaitu barisan yang memiliki selisih tetap antar suku. Contoh barisannya 2, 4, 6, 8, 10. Kalau kita perhatikan 4 dikurang 2 itu 2, 6 dikurang 4 itu 2, 8 dikurang 6 itu 2. Jadi selisihnya itu selalu sama, yaitu 2. Dan ini itu disebut beda. Jadi kunci deret hitung adalah ditambah dengan angka yang sama. Nah, rumus deret ini yang penting itu suku ke N dalam kurung UN. Jadi rumusnya itu UN di sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dalam kurung B. Yang kedua itu jumlah N suku pertama, SN. Rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 B tutup kurung. Jadi kalau lupa rumus jumlah itu tinggal cari aja suku terakhirnya, baru pakai rumus pertama begitu. Contoh soalnya yang suku ke N diketahui barisan 5, 8, 11, 14. Terus tentukan suku ke 12. Jadi jawabannya itu A sama dengan 5, B sama dengan 3, N sama dengan 12. Rumusnya UN sama dengan A plus dalam kurung N kurang 1 B. Jadi U12 sama dengan 5 plus 12 min 1 dikali 3. Jadi 5 ditambah 33, jadi 38. Jadi suku ke-12-nya itu, yang ke-12 itu adalah 38. Terus juga contoh soal kedua, jumlah deret. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 9, 12. A-nya ini adalah 3, B ini 3, N itu 10. Jadi kita cari dulu suku yang ke-10-nya. U10 rumusnya sama dengan 3 ditambah dalam kurung 10 dikurang 1 dikali 3. Jadi 3 ditambah 27. Jadi 30.
Nah, habis itu kita harus menggunakan rumus jumlah, yaitu S10 sama dengan N per 2 dikali dalam kurung A plus UN sama dengan 10 per 2 dikali 3 ditambah 30. Jadi 5 dikali 33. Jadi totalnya 165. Jadi kalau kita lihat tuh deret hitung itu sebenarnya seperti kita menjumlahkan angka yang naik secara teratur. Contohnya seperti tabungan yang tiap bulan nambah dengan jumlah yang sama. Makanya konsep ini itu sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada deret ukur, geometri. Deret ukur adalah penjumlahan dari barisan geometri, yaitu barisan yang memiliki perbandingan tetap. Contoh barisannya 2, 4, 8, 16. Jadi kalau dilihat 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 16 dibagi 8 sama dengan 12. Jadi rasionya itu adalah 2. Jadi kunci deret ukur itu dikali dengan angka yang sama. Nah, rumus penting deret ukur yang pertama suku ke N. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat dalam kurung N-1. Terus kalau yang jumlah N suku, rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R kuadrat N-1 per R per dalam kurung R-1. Contoh soalnya begini. Diketahui barisan 3, 6, 12, 24. Tentukan suku ketujuhnya. Pembahasannya A sama dengan 3, R sama dengan 2, N sama dengan 7. Jadi rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat dalam kurung N-1. Terus 3 dikali A-nya ini kan 3 ya. Dikali 2 pangkat. Jadi 3 dikali 64 sama dengan 192. Jadi suku ketujuhnya itu adalah 192. Soal kedua, contoh soal. Jumlah deret. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan 2, 6, 18, 54. A-nya ini adalah 2. R-nya ini 3. N-nya ini sama dengan 5. Rumusnya SN sama dengan A dalam kurung R kuadrat kurang 1 per R-1. Jadi 2 dalam kurung 3 per pangkat 5 dikurang 1 per 3 per 3 min 1. Sama dengan 2 dalam kurung 2, 4, 3 dikurang 1 per 2. Jadi 2 dikali 242 per 2. Totalnya jadi 242. Nah, deret ukur itu biasanya pertumbuhannya lebih cepat dibanding deret hitung. Karena ia itu dikali bukan ditambah. Makanya deret ukur ini sering dipakai untuk pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, perkembangan data yang meningkat cepat. Terus perbedaan deret hitung dan deret ukur. Jadi deret hitung itu dia itu selisihnya tetap ditambah. Terus kalau deret ukur rasionya tetap dikali. Jadi cara gampang ingatnya itu kayak tambah sama dengan hitung, terus kali sama dengan ukur.
Jadi pembahasan yang tadi semoga bisa memahami bahwa deret adalah penjumlahan dari barisan. Deret hitung menggunakan beda, terus deret ukur menggunakan rasio, dan masing-masing itu mempunyai rumus suku ke N dan jumlah. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.